Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes sekali, Pak Eko Ginting? Biar kelihatan puasa, Pak. Jangan dipikir-pikir lah. Oh iya, iya. Biasa aja, biasa. Oh Jadi, iya, 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 iya. jadi kita tetap semangat memberikan informasi dan inspirasi untuk petani-petani semua supaya berkebun khususnya kelapa sawitnya semakin sukses. Pada episode yang lalu kita bersama narasumber kita Pak Eko Noviandi Ginting sudah berbicara bagaimana mengetahui tanah kita itu subur tidak, kemudian cara meningkatkannya juga bagaimana cara meningkatkan kesuburan tanahnya. Kemudian kali ini akan kita bahas karena kesuburan itu kan berkaitan dengan tanaman. Nah, makanya tentunya tanaman membutuhkan asupan, makanannya bahasa awamnya itu apa saja. Nanti kita tanyakan ke Pak Eko supaya tanaman kita itu seger dan menghasilkan tentunya. Menghasilkan itu asupannya, makanannya apa? Dalam bahasa kerennya unsur haranya apa saja, kan gitu. Iya. Silakan Pak Eko untuk menjelaskan. Nanti saya ikut tanya-tanya, mewakili para netizen semua. Silakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Agus dan sahabat kelapa sawit lah ya, petani kelapa sawit dimanapun berada. Jadi benar Pak, jangan lupa kelapa sawit juga kan tanaman, artinya makhluk hidup yang butuh makan, butuh minum gitu. Jadi kalau bahasa kerennya itu makanannya itu tadi Pak Agus bilang unsur hara atau nutrisi lah kurang lebih begitu. Nutrisi unsur hara ya. Nah kalau untuk tanaman biasanya secara umum kita bagi dua Pak. Ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro. Oh, kan itu kalau saya sering bilang umak dan umi, umi. Umak dan umi, iya, umak dan uminya harus dicukupin. Ya, unsur hara makro dan unsur mikro, umak umi ya Pak ya. Biar mudah. Nah untuk unsur hara makro umaknya, itu biasanya ada 4 umak utama. Oh iya, apa itu Pak Ibu? Nitrogen, fosfor, N, P, kalium, K, sama magnesium. Biasanya itu Pak yang harus dipenuhi. Iya, iya. N, P, K, Mg, Ca-nya ikutan biasanya begitu Pak. Kalsium. Kan kita bahas nanti Pak. Kan ada orang yang bilang gini, ada unsur makro sekunder, ada yang primer gitu kan. Wah, benar. Nah, itu kan yang primer, yang sekunder kan ada apa itu maksudnya? Ada Si atau apa gitu. Iya, ada sulfur dan seterusnya. Iya, seperti itu. Nah, kalau yang unsur mikronya, unsur mikronya biasanya yang paling utama untuk kelapa sawit itu boron, Pak. Boron. Terus Cu. Kuprum. Ada ya. Iya, tembaga, baru Fe. Biasanya itu. Iya, biasanya hanya 3 itu sih yang paling esensial untuk tanaman kelapa sawit terutamanya. Tapi kalau untuk tanaman lain kan ada Zn, Mn itu kan Mas. Ya banyak Zn, iya ada Zn. Cuman jarang kalau untuk kelapa sawit yang sering muncul itu terutama boron. Boron, baru setelah itu kalau di gambut itu Cu yang paling jelas itu Cu sama Fe gitu. Pak Eko, ngomong-ngomong kok bisa dinamakan makro dan mikro itu kenapa sih? Oh iya benar. Kenapa dikatakan umak? Iya. Unsur hara makro kan gitu. Karena dia dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar. Jumlah yang banyak. Gitu. Iya, jumlah yang besar atau jumlah yang banyak. Seperti itu. Nah, kenapa dikatakan mikro? Karena diperlukan dalam jumlah yang kecil. Iya. Jadi kalau saya analogikan ini Pak, kalau dianalogikan supaya gampang memahaminya, itu kalau kita itu umak itu adalah nasi. Gitu. Atau sayur, nasi atau sayurannya gitu. Itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar porsinya. Nah, umi atau unsur hara mikronya itu dianalogikan sebagai garam. Oh, gitu. Garam kalau dalam sayuran, kalau pas dia enak, Pak. Iya. Kalau kurang, hambar rasanya. Tapi kalau lebih juga nggak enak. Nah, begitulah unsur hara mikro itu. Begitu. Ini kan
banyak orang yang salah, Mas. Karena namanya makro dan mikro itu karena pikirannya ukurannya, kan gitu. Makro Oh, ukurannya bukan. gede, Bukan. mikro karena kecil, kan gitu. Padahal Bukan. jumlahnya Oh, kebutuhan itu iya, iya, kan. iya, iya. Iya, ini Iya, namanya itu kebutuhannya, Pak, kebutuhannya. ya kebutuhan karena salah persepsi. Nanti makro itu nitrogennya itu besar-besar, padahal ya Oh, ukurannya ya sama saja, wong apa sama saja, ya. orang. Nah, ini kan jadi clear kita karena Betul, betul. kebutuhannya. Tapi kalau ditanya lagi mana Pak Iko, mana yang lebih penting, makro atau mikro? Ayo. Wah, ini sama pentingnya, Pak. Tadi kalau saya analogikan lagi, Pak, saya analogikan tadi, kita makan nasi pakai sayur gitu ya, pakai ikan, kalau nggak ada garamnya, kalau nggak ada unsur mikronya, itu yang nggak enak. Oh, ya, Jadi ya. unsur mikronya itu harus ada, tapi takarannya pas. Kalau di makanan kita dianalogikan, kalau kurang rasanya hambar, kalau kelebihan rasanya terlalu asin, kan begitu, Pak. Nah, kalau di tanaman untuk unsur hara mikro, kalau kurang dia tidak bisa melakukan metabolisme dengan optimal. Tapi kalau lebih itu bisa keracunan. Oh, nah, Wah, itu kan itu hukum apanya Pak Eko namanya hukum minimum garam ribet. tadi, nasi dan garam sayur Iya, tadi. iya, Nah, iya. tapi kalau orang Barat nyebutnya bukan itu hukum von Liebig. Wah, hukum Iya, minimum living. Iya, benar-benar, Pak, benar, benar. iya kan itu. Jadi yang niru itu von Liebig atau sampean sebenarnya. Saya hanya berimprovisasi dari pohon Oh, living, Pak. tapi kan memang itu yang untuk menjelaskan ke masyarakat supaya lebih enak. Apa? Kalau kita udah pening dulu, apa-apa orang Barat ya kan, von Liebig, kalau kebutuhan meskipun kecil yang di bawah kurang, jadi semua jadi ikut Iya, terpengaruh. Kira-kira kan iya. gitu. Itu udah Betul, betul. analoginya udah pas sekali lah. Lepas gitu ya, Pak ya. Wah, memang kita harus itu menerjemahkan itu harus yang pas. Jadi Iya, itu kan. Jadi sekarang kita bahas satu persatu. siap. Kita sekarang dari unsur N, nitrogen. Nah, itu kan. Itu fungsinya untuk apa sih, Pak Eko? Wah, nitrogen itu unsur hara primer, tadi makro primer, Pak, itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau bahasa petaninya itu untuk menghijaukan daun, kan gitu. Tapi kalau secara ilmiahnya kan membentuk asam amino akan membentuk protein, dan seterusnya, begitu, Pak. Klorofil gitu kan. Klorofil termasuk di dalamnya, kan begitu, Pak. Iya, kan kita bahas satu persatu karena gini, kalau N itu kan namanya ya untuk kebutuhan pertumbuhan vegetatif. Vegetatif, benar, vegetatif tanamannya. Gitu. Daunnya, ya kita kejar daunnya itu kan nitrogen yang kita Iya, kebutuhan unsur daunnya dulu kan. betul. Ini kalau kekurangan pupuknya jenisnya apa aja Pak Eko biasanya? Kalau untuk nitrogen banyak, yang umum itu urea, Pak, sama ZA, Oh, amonium sulfat begitu. Tapi yang lebih sering digunakan itu urea biasanya, Pak. ya, Karena kalau kalau ini, ZA itu kan ada sulfurnya, agak iya, asam dia. iya. Dan kalau kekurangan tanaman kalau kekurangan nitrogen ini kan gejalanya hampir pucat, menguning seluruhan gitu kan Pak Eko? Iya, dia biasanya warnanya gini, Pak. Jadi memang harus hati-hati. Nah, Defisiensi nitrogen berwarna kuning agak pucat. Magnesium juga kuning, tapi hati-hati, Pak. kalau Nanti kita magnesium itu bahas. di bawah Mas, di Wah, itu yang baru saya mau bilang, Pak. Itu yang belakang. baru saya mau bilang. Gitu. Kalau nitrogen dia biasanya ya secara keseluruhan, tapi kalau magnesium khas pada pelepah tua. Iya, namanya dokter sawit Mas. Oh iya, iya, iya. Iya, siap, siap. Iya, benar. Ini kan kita untuk membantu masyarakat Oh iya, menerangkan, ya kan siap, kita siap. unsur N, jenis pupuknya apa, defisiensinya Iya, tahu kita cara mengatasinya. Nanti di lain waktu kita bahas dosis-dosisnya. Kan? siap, siap. Kemudian fosfor P. Wah, fosfor itu fungsinya dia kalau ini ya bahasa ilmiah itu membentuk ATP, ADP gitu untuk energi, Pak, sumber energi. Ya. Tapi kalau orang Sumber awam energi. katanya untuk memacu pertumbuhan ini, Mas, akar itu kan. Iya, merangsang perkembangan akar juga seperti itu. Makanya kalau kita nanam di awal kan, Pak, di Ya, lubang tanam selalu diberikan RP. RP betul. Bukan rupiah, Pak ya, bukan rupiah, tapi rok fosfat ya, Pak. Fosfat. Ya. Iya, Selain fosfat bisa kalau yang mau TSP. cepat penyerapannya SP36, Iya, TSP. TSP. Nah, ini biar Iya, tahu juga masyarakat. Kalau betul. gejala kekurangan itu tadi, Mas. Kalau gejala kekurangan P itu tidak seperti nitrogen dan unsur hara lainnya bisa dilihat di daun kan, Pak. Iya. Tapi kalau untuk P ini biasanya terlihat di batang.
Oh, Itu gimana? batangnya itu membentuk apa? Pensil point, membentuk pinggang. Ada pinggangnya, Pak. Jadi kelihatan kayak model gitu, seksi gitu. Oh, anu kan pokoknya membotol ke Membotol, ya semakin membotol. ke atas semakin kecil lah kan. Iya, pensil point mengecil. Gitu. Pinggulnya besar, tapi bukan Iya. menggitar loh Mas, bukan menggitar. Enggak. Nah, itu gejalanya. Ya, Iya, nanti iya. kalau mau lihat gambar-gambarnya di video-video kita yang lain juga ada. Ada. Kemudian kalium. Wah, kalium ini salah satu fungsi vitalnya itu untuk membuka dan menutupnya stomata keperluan fotosintesis dan respirasi tanaman, kan begitu, Pak. Nah, Kalau orang awam gini kan Pak Eko. Ini kalau untuk pupuk buah generatif ini ya K ini kan gitu kan. wah, ya sering orang nyebutnya pupuk buah ya, Pak ya, Nah, pupuk orang buah. ini lama tuh pupuk buah kan gitu. Iya, benar. Karena memang kandungan kalium di TBS sendiri di tandan buah segar itu cukup tinggi dibandingkan kandungan hara yang lainnya, begitu, Pak. Iya. Nah, kalau gejalanya, Pak, gejalanya gimana? gejala defisiensinya itu kuning juga, Pak, tapi sebenarnya bukan kuning sih, orange spotting istilahnya, bercak orange. Ya, bintik orange spotting. Ya. Iya, bintik-bintik. Kalau di terawang di matahari itu transparan dia, Pak. Kan agak di pelepah bawah juga kan. Iya, betul, Pak. Nah, ini udah lengkap. NPK sekarang Mg. Ya, magnesium itu fungsi utamanya fotosintesis, Pak, karena dia sebagai tadi gini Pak Eko, pupuk yang K tadi, kalium tadi. Oh, sorry ya. Kalau K itu biasanya kita gunakan KCl. Kalau saya lain Pak Eko. Oh, iya. Kalau saya pakai MOP. Oh iya, sama Pak. MOP kan bahasa lainnya. Oh gitu. Urea potas kan gitu Pak, itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya KCl. Dokter sawit internasional Mas. Oh iya, MOP. Nah, iya benar. Karena orang sering ini Mas, berdebat aja lainnya. Saya pakai KCl, oh enggak aku pakai MOP lagi kan gitu. Padahal samanya itu. Nah itu. Udah lengkap sekarang tadi Mg Mas. Iya. Kalau magnesium tadi saya sampaikan dia kan fungsinya sebagai apa namanya inti dari klorofil ya Pak ya, untuk fotosintesis gitu. Jadi gejala defisiensinya itu biasanya dia karena dia termasuk unsur hara yang mobil, dia ada di pelepah yang tua, ada yang di bawah, di pelepah bagian bawah. Khas sekali Pak, dia warnanya kuning memanjang gitu di tepi anak daunnya itu. Begitu Pak. Dan itu juga sering muncul di pembibitan, Mas. Wah, sering Pak. Apalagi tanah-tanah biasanya itu muncul pada tanah-tanah yang kandungan pasirnya tinggi, Pak. Pencucian haranya tinggi. Iya kan di daerah yang pegunungan yang mereng itu biasanya. Iya benar, yang di lereng-lereng di kontur-kontur teras kontur itu sering terlihat. Kenapa? Ya karena di situ fotosintesisnya lebih berjalan optimal karena tidak saling ternaungi kan gitu, Pak. Makanya magnesiumnya sering muncul di situ. Tapi gini Pak, perlu diingat, munculnya di gejala defisiensi hara itu tidak selalu berarti tanamannya jelek. Iya. Oh. Karena gini, munculnya itu kan sebenarnya yang perlu disadari bahwasanya itu adalah cara tanaman berkomunikasi sama kita, para pekebun ini. Dia ingin mengatakan, nih saya udah bekerja keras, saya sudah menghasilkan TBS yang banyak, sekarang saya lapar, pengen makan. Nah itulah caranya Pak, kan begitu. Sampai mau bilang ini kan, sudah dipanen terus, haranya harus dikembalikan. Yes, benar. Gitu, Pak. Makanya dasar pemupukannya kalau panennya tinggi, nanti dosisnya tinggi. Supaya betul. Mas, sudah lengkap. Pupuknya apa jenisnya? Jenis magnesium biasanya digunakan dolomit, Pak, atau kiserit kalau dia untuk maintenance saja biasanya pakai dolomit saja yang harganya relatif lebih murah gitu ya Pak. Tapi kalau untuk menangani yang agak sedikit defisiensi agak berat biasanya kita awali dengan kiserit yang lebih cepat gitu. Sip lah. Ini kita lanjut menuju yang pupuk mikro. Yang sering dipasang dia Pak. Rekomendasi pemupukan yang wajib ada itu kan boron itu tadi yang sering. Iya benar. Kalau boron gimana, Mas? Kalau boron salah satu fungsi pentingnya itu untuk sebagai bahan untuk pembentukan sukrosa. Sukrosa itu apa? Gula, Pak ya. Untuk pembentukan gula. Nah, jadi itu salah satu fungsi pentingnya adalah
meningkatkan daya kecambah polen. Wah, Polen itu Pak, Sebusari ya Pak ya? polen Mas, polen kalau aku Orang Batak nggak bisa bilang polen nggak bisa ya Pak, polen gitu Pak. ya, aku ada samanya itu. Iya. Ya, Gitu. makanya itu penting juga jadinya. Iya. Terus gejala tanamannya Mas, Wah gejala. itu khas banget Pak kalau boron itu khas. Itu biasanya daunnya ada daun keriting. Di ujung pelepahnya itu keriting atau dia membentuk daun pancing, hook. Itu membentuk hook seperti itu. Berkerut-kerut gitu ya. Berkerut-kerut keriting. Atau nanti kalau yang sudah parah pelepahnya bisa pendek Pak. Begitu. Mas, nah ini kan kalau kita tadi kalau yang di tanah gambut kita kan cerita kelapa sawit ini. Kalau yang CU gimana Mas? CU sama ya CU memang umumnya muncul di gambut ya Pak ya. Tapi sekarang di mineral pun sudah mulai Pak muncul CU itu gitu. Jadi itu gejala defisiensinya biasanya ujung-ujung anak daunnya itu kering seperti terbakar Pak. Khas dia itu Pak. Jadi kering kayak kebakar gitu, warna pucat, nekrosis gitu terus kering ya. Tadi mau saya bilang kalau saya orang fitopatologi ngomongnya nekrosis ya. Nah, oh iya ya. Kurang lebih begitulah bahasanya nekrosis. Kalau FE kan agak kuning-kuning juga itu kan Mas. Iya, FE dia membentuk pulau-pulau gitu kayak bercak-bercak di bantal itulah Pak kurang lebih. Iyalah Pak Eko, kita sudah ngobrol panjang lebar mengenai apalah asupan atau unsur hara bagi tanaman kelapa sawit yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan pertumbuhannya, baik fase vegetatif maupun fase generatif menghasilkan. Jadi supaya clear lah tadi itu ada hukum nasi sayur dan garam, itu von Liebig apa itu supaya dipahami. Meskipun kebutuhannya kecil, tapi tetap penting. Ini ya supaya sukses berbudidaya kelapa sawit. Kira-kira gitu Pak Eko, terima kasih. Sama-sama Pak. Session ini mudah-mudahan kita lanjut beberapa episode yang lain-lain nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.